Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu kembali di podcast Bang Pol. Salam Pancasila. Teman-teman, ketika kita ingin menentukan kampus pilihan atau ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dari tingkat SMA menuju ke perguruan tinggi, tidak mudah kita menentukan mau pilih jurusan apa, mau pilih kampus yang seperti apa. Butuh banyak pertimbangan, butuh banyak pilihan dan juga pertimbangan yang harus dipikirkan matang-matang. Akhirnya kita bisa mendapatkan kampus terbaik sesuai dengan keinginan kita. Nah, di podcast Bang Pol pada malam hari ini kita akan kedatangan tamu. Ini adalah salah satu asosiasi yang mewadahi seluruh mahasiswa dari kampus seluruh Nusantara lah ya, nasional ya. Saya sebut Fornas Mala, Forum Nasional Mahasiswa Lamongan. Ketua umumnya sudah hadir di podcast Bang Pol. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang Mas Iqmal Syah. Saudaranya Irwan Syah. Kenapa dia ketawa? Selamat malam Mas. Oke. Mas Iqmal gimana kabarnya? Alhamdulillah malam ini baik. Baik ya. Oke. Santai aja ya. Siap. Tenang aja ya. Ini bukan ujian skripsi. Ini juga santai aja. Oke, Mas Iqmal ini adalah ketua umum dari Fornas Mala. Fornas Mala. Forum Nasional Mahasiswa Lamongan. Iya. Oke, sebelum kita memperkenalkan apa sebenarnya Fornas Mala, mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan podcast Bang Pol ini mungkin bertanya-tanya, itu Fornas Mala kan begitu ya. Kita kenalan dulu dengan Mas Iqmal. Mas Iqmal ini dari kampus mana? Sekarang semester berapa? Terus berapa tahun menempuh semester itu? Itu penting loh itu. Itu penting. Benar. Saya berasal dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya yang dulunya memang IAIN. IAIN ya? Ya, di terkenalnya IAIN ya. Kalau orang-orang tahu itu di depan Polda biasanya itu. Polda Jatim. Ya. Yang gedungnya baru kan sekarang ya. Benar. Gedungnya baru dan sekarang sedang menempuh di semester yang masih 9 lah Mas. Oh masih 9. Masih 9. Itu sudah berapa tahun masih di posisi 9 semester? 9 baru berapa tahun? 4 tahun ya. 4 tahun sekarang. 4 tahun. Kalau boleh apa jurusan yang diambil oleh Mas Iqmal? Jurusan sekarang manajemen Mas. Manajemen? Iya di ekonomi. Oh manajemen. Iya. Untuk sarjana strata 1 atau apa? Strata 1. Strata 1. Insya Allah setelah ini lanjut S2 mungkin. Langsung mungkin, begitu? Gitu. Oke. Tadi kan saya ngomongin soal Maksimal udah kenal nih ketua umumnya. Iya. Nah sekarang kita beralih ke Fornas Mala. Karena ini jujur saya sendiri sebenarnya agak kurang familiar kalau dengan Fornas Mala. Yang saya tahu selama ini yang saya tahu tuh ada forumnya mahasiswa apa namanya? Apa namanya forumnya mahasiswa yang biasanya di Lamongan? Ikamala. Oh, Ikamala. Iya. Apa yang membedakan sebenarnya Ikamala? Jadi aslinya itu bukan beda sih. Cuman memang kalau kita berbicara Ikamala memang dari dulu udah ada, Bang. Jadi dari dulu di setiap kampus tentunya ada di beberapa PTN, PTKIN itu sudah ada Ikamala. Ada yang dari 2001, ada dari 99. Jadi udah lama. Dan terbentuklah Forum Nasional Mahasiswa Lamongan ini di tahun 2015. Baru ya? Baru. 2015. Yang memang dulu itu ini adalah bentuk keinginan kita untuk menggabungkan semua Ikamala di seluruh Indonesia. Yang tentunya mahasiswa Lamongan ini banyak yang merantau Mas. Banyak yang merantau. Bukan hanya pecel lele atau pedagang-pedagang UMKM-nya. Tapi mahasiswanya itu udah banyak yang merantau. Terhitung teman-teman mahasiswa yang memang aktif sekarang itu kurang lebih ada 10.000 mahasiswa Lamongan. Ada 10.000 mahasiswa yang keluar? Ada 10.000. Itu di kampus swasta atau negeri semua terdata Mas di Fornas Mala. Oke. Jadi Fornas Mala itu adalah yang menaungi dari berbagai macam Ikamala yang ada di kampus-kampus. Benar, gitu. Begitu. Nah, ada berapa kampus atau berapa Ikamala yang sudah berhasil atau ikut tergabung, tercatat secara sah bergabung dengan Fornas Mala gitu. Kemarin kita setelah melaksanakan musyawarah nasional. Jadi, musyawarah nasional artinya memilih Mas Iqmal dong ya? Iya,
Baru tahun kemarin sih Mas. Wah, selamat. Traktiran habis ini. Duh, ketua umum terpilih. Iya. Jadi kemarin pada waktu bulan Juli kemarin tahun 2022 saya terpilih menggantikan Mas Fahmi. Sebelumnya Mas Fahmi itu dan sebelum Mas Fahmi itu Mas Ilham, Bang Jai. Oh, Bang Jai. Oh iya, Bang Jai itu ketua umum Fornas Malang pertama. Oke. Dan sekarang saya ketua umum yang ketiga. Sebentar, Bang Jai yang mana ini? Mas Ilham. Kayaknya salah orang deh saya. Ini Bang Jai yang mana ini? Ada KPU namanya Bang Jai juga. Iya. Jadi Jadi ini ketua umum yang ketiga ya, setelah 2015 diresmikan Fornas Malang Iya, gitu ketiga. ya. Mas Iqmal ya. ya ini yang tahun ke-7 sih mungkin. Tahun ke-7 ya. Tahun ke-7. Karena 2015 berarti sekarang 22 ya 23. jalan ke-8 lah. Jalan ke-8 memang. Jalan ke-8. Oke. Apa program dari Fornas Malang selama Mas Iqmal mulai dari tahun berapa? Tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Sebagai ketua umum ya. Ketua umum. Oke, menjadi nakoda Fornas Malang, apa biasanya kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Fornas Malang? Program-programnya? Teman-teman dari Fornas Malang memang biasanya kalau kita lebih biasanya di liburan semester, Pak. Ini kan teman-teman banyak yang pulang kampung. Oke. Nah, teman-teman yang pulang kampung ini banyak juga dari teman-teman kita wadahi untuk kalau di rumah ini lebih produktif. Diwadahi pakai apa? Di Fornas Malang. Oh, saya pikir pakai kresek atau apa. Oh, bukan ya. Jadi Salah. Maaf. Maaf, saya suka bercanda soalnya. Iya ya. Jadi teman-teman ini memang diwadahi di Fornas Malang. Kalau memang waktu liburan semester mereka bisa ada acara atau program yang memang nantinya dibawa ke Lamongan. Tentunya untuk pembangunan daerah, untuk kemajuan Kabupaten Lamongan. Itu kan baru ucapan. Iya. Apa itu programnya? Programnya kita memang pertama Expo Kampus. Expo Kampus ini udah berjalan untuk yang ketiga kalinya kita. Yang Expo Kampus sudah ketiga kalinya, ini tahun ketiga, dan ada juga program Pemuda Lamongan. Singkatannya itu Pulang. Pemuda Lamongan. Pemuda untuk Lamongan. Pemuda untuk Lamongan. Pulang. Pulang. Itu kita biasanya program kerjanya itu lebih dominan ke pengembangan desa, pengabdian desa dan semuanya. Hampir sama kayak KKN berarti. Hampir sama. Tapi nggak pakai desa penari ya. Kalau ada desa penari ini agak bahaya. Oke, Fornas Malang artinya kegiatan yang biasa teman-teman Fornas Malang lakukan adalah terutama ketika liburan ya. Iya, ketika Karena memang mungkin waktunya juga mungkin hampir bersamaan dari seluruh kampus. Benar. Nah, kalau mengacu dari namanya saja, Forum Nasional ya. Tadi saya sebutkan ini dari seluruh kampus di Nusantara. Benar. Memang apakah ini yang tergabung dalam Fornas Malang ini ruang lingkupnya bukan hanya di Jawa Timur saja berarti ya? Benar, Mas. Jadi untuk Fornas Malang sendiri itu menaungi dari Berapa? sekarang yang terdata ya. Heeh. Ini memang terdata dan memang udah masuk, mereka memang dalam ADRT kami udah masuk dari Jakarta sampai Bali ada, Mas. Oke. Jakarta, Jogja, Jawa Tengah, Bali ada. Hampir semua kampus berarti ya, secara Hampir semua nasional semua kampus. masuk ya. Dan itu kampus-kampus favorit biasanya, banyak semua teman-teman. Kampusku Lamongan. masuk gak ya? Kampus mana ini, Mas? Jangan disebutin. Nanti memalukan pasti. Pasti ada, Mas, tapi Mas. Kalau di Surabaya pasti ada. Saya nggak di Surabaya. Di mana? Di mana? Pasti ada, Mas. Arema. Arema Malang. Ya. Di mana itu? Jangan dipancing ya. Cukup. Kayaknya ada kenangan ini di Malang. Gak. Dari tadi ngomongin Malang mulu ya. Episode sebelumnya juga ngomongin Malang. Ini ngomongin Malang lagi. Iya, Malang. Oke, Fornas Malang artinya tadi ya menaungi kampus atau mahasiswa dari kampus senusantara dari Jakarta sampai Bali. Iya. Terus kegiatannya ketika libur akan terutama pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Intinya kita itu pengen mengimplementasikan ilmu kita dari kampus yang kita dapat. Tentunya karena di kampus perguruan tinggi itu ada yang namanya tridharma perguruan, Pak. Yang pertama pendidikan, kedua penelitian, Ada pengabdian ketiga masyarakat ya. Kita pengennya terjun ke pengabdian masyarakat. Tridharma. Dari Lamongan untuk Lamongan. Wow. Gitu, Mas. Itu menjadi tagline nih, Bang.
Untuk teman-teman mahasiswa. Teman-teman yang jadi calon mahasiswa ya, anak-anak SMA terutama ya, yang mungkin belum mengenal dunia persilatan di kampus. Ini udah mulai kebayang. Ini kan bener kan ya? Udah mulai kebayang. Oke, kita tadi kegiatan dari Forasmala sudah ya. Sekarang yang mendekati atau mungkin yang sebentar lagi. Iya. Tinggal hitungan hari lagi. Ini tayang kapan, Jis? Kamu harus tayang sebelum tanggal 31. Iyalah. Bener kan ya? Iya, bentuk branding juga kan. Iya kan ini kan aku harus kasih tahu dulu nih. Ini harus tayang sebelum tanggal 31. Kenapa? Karena ada ada apa di tanggal 31? Tanggal 31 itu akhir bulan Jis, waktunya gajian. Kau ada hubungan ya? Enggak. Jadi Forasmala ini informasi yang kami dapat. Iya. Ya. Tanggal 31 akan bikin expo Benar. kampus. Benar. Oke. Di mana lokasinya? Di lokasinya ada di Gedung Korpri, Mas. Di Gedung Korpri. Iya. Oke. Yang punya RSUD itu ya sekarang ya? Benar itu punya RSUD sekarang ya. Kok kayaknya menghubungi saya ya kemarin? Bulet lah ya. Mulut aja, Mas. Gak apa-apa. Jadi 31. Iya. Hanya 1 hari saja cukup. 1 hari cukup. 1 hari Tapi cukup. itu ada rentetannya, Mas. Gimana? Sebelum Expo Kampus kita mengadakan. Sudah roadshow atau bagaimana? Iya, pra-acara sih. Pra-acaranya itu ada BIMTES sama tryout. Ya nantinya bisa teman-teman SMA akses untuk memang mereka bisa tryout, BIMTES mempersiapkan mereka sebelum di kampus masing-masing. Tuh. Makanya kita pengen nantinya di kampus di Expo Kampus ini teman-teman sebelum pra-acara mereka mengikuti tes-tes dan mereka tahu arahnya kemana. Tes apa ini maksudnya? Ya BIMTES itu, Mas. Tryout BIMTES itu. Oke. BIMTES itu kan mereka kan diarahkan sesuai kemampuan mereka, sesuai jurusan yang diinginkan. Apalagi mereka ada jurusan IPA, IPS yang mereka nantinya kalau sesuai arahnya terus mereka bisa nantinya mengerjakan soal-soal dan sebagainya, kita fasilitasi dengan BIMTES dan tryout. Setelah itu goalnya di final nanti di Expo Kampus mereka bisa kita bisa mengenalkan kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia. Nantinya kita bisa bercerita kegiatan apa di kuliah, kampus ini seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Karena dunia SMA sama dunia kampus Beda lah ya. Beda jauh. Saya tertarik sebentar sebelum kita masuk di Expo. Tadi ada BIMTES. Iya. BIMTES itu masuk ke roadshow school, Ghost to School begitu atau bagaimana? BIMTES ini nanti kita adakan secara online. Jadi tes online. Ya. Karena memang sekarang musimnya online. Online. BIMTES itu kan memang apalagi CPT ujian UNAS itu sudah kan online semua ya. Aku boleh ikutan nggak? Boleh. Mungkin. Loh, apa salahnya kalau aku kuliah lagi? Apakah muka aku terlalu tua? Kan enggak juga. Masih bisa kalau memang umur 30 bisa kan maksimal kan? Masih bisa. Aman lah nanti. Ini editorku nggak suka ini ngeliat aku kuliah lagi. Jadi BIMTES dulu diselenggarakan secara online, diikuti oleh seluruh SMA. SMA, Alia, SMK. Kapan kalau di schedule-nya? Schedule-nya. Mulainya agendanya tanggal 24 terus itu bergening sampai. Berarti udah jalan nih berarti? Iya, udah jalan 27. Udah jalan. Terus sampai untuk tryout-nya BIMTES-nya itu tanggal 28. Apa yang dites apa? BIMTES itu kayak kita itu dibimbing gitu loh, Mas. Oke. Untuk masuk ke jurusan ini seperti ini kamu harus. Artinya ada materi juga dong? Ada materinya. Kita bekerja sama platform. Oke. Yang nantinya ada memang teman-teman atau pembimbing dari platform tersebut, praktisi juga, mereka juga bisa membimbing. Kita sudah bekerja sama. Makanya katakanlah sudah standar nasional lah. Oke. Ini yang kita adakan itu sesuai lah nanti untuk kebutuhan teman-teman siswa SMA. Outputnya apa ketika mereka setelah mengikuti BIMTES? Dapatnya apa? Sertifikat kah? Iya. Apakah? Atau mungkin ada tanda apa gitu? Sertifikat juga kemarin kita mengadakan 3 besar yang dapat door prize lah, Mas, kalau sekarang ya. Ada ranking lah istilahnya ya, poin tertinggi. Poin tertinggi. Langsung masuk kampus kah misalkan? Enggak ya? Enggak sih, Mas. Enggak juga ya. Kita masih belum bisa gitu. Cuman mungkin kita akan memberikan trik and tips lah untuk bagaimana mereka
mengambil jurusan sesuai kemampuan, Mas. Karena memang Expo Kampus kita adakan ini karena memang kita mengingat statement Bu Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan, bahwasanya teman-teman mahasiswa ini 80% itu di bidang pekerjaannya itu tidak selinier dengan jurusannya. Jadi yang sesuai selinier itu memang 20%. Yang ngeliatnya jangan ke saya, Jo. Oh gitu ya, Mas. Iya. Ya? Saya kan belum lulus soalnya, Mas. Iya. Makanya belum merasakan. Salah satu dari persentase itu di depan Mas Iqmal sendiri. Termasuk kan, ya. Korban ini kuliahnya apa, kerjanya apa, kan begitu. Iya, Mas. Makanya etikat kami itu pengen memperbaiki. Jadi yang sesuai passion lah lebih Ya, tepatnya sesuai kalau. passion. Tapi kalau saya rasa kalau saat ini ya untuk generasi Z itu mereka lebih dewasa untuk menentukan pilihan sih saya rasa sih. Mereka lebih dewasa. Kalau di era generasi saya generasi apa ya? Kan generasi saya anggap ya itu apalah nurut orang tua kan begitu biasanya kan. Satu orang tua, terus kedua itu biasanya guru. Makanya nanti di Expo Kampus ini kita adakan talk show yang nantinya tujuannya, targetnya, sasarannya itu kepada tendik atau guru BK Selamongan. Di Expo Kampus itu? Iya. Moderatornya sudah ada belum? Moderatornya insya Allah sudah sih, Mas. Teman-teman dari mahasiswa ini. Mungkin MC belum, Mas. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Dianto, meskipun ini podcast Bang Pol, boleh dong ya promo sedikit ya. Ini cari duit loh Pak. Lumayan lah Pak. Sambil nyelam kelelep gitu loh Pak. Oke, tadi BIM tes dimulai tanggal 24 sampai 28 nih nanti. Berarti Berarti masih berjalan ini sekarang ya, Jadi masih berjalan. itu mungkin peracara Expo. Tapi itu secara online juga. Secara online. Setiap harinya dibedain antara jurusan yang dituju atau bagaimana? Atau bidang pendidikan yang dituju misalkan IPA di hari ini agendanya, terus kemudian besok IPS, seperti itu kah? Iya, seperti itu. Nanti kita bedakan karena nanti yang pembimbingnya, praktisinya beda-beda, Mas. Oke. Itu. Ada beberapa praktisi nanti. Sejauh ini yang mengikuti BIM tes, responnya seperti apa? Dari teman-teman atau adik-adik dari SMA lah ya? Ya, Responnya. Alhamdulillah mereka mengiyakan gitu loh. Bagus untuk apa namanya? Ya memang di sekolahan mereka sudah ada biasanya, Mas. Di setiap sekolahan. Cuman memang kita pengen pengennya kita itu melibatkan teman-teman sekolah yang memang di pinggiran Lamongan. Contoh itu ada di di Kecamatan Mantop Sambeng. Itu memang ada apa di Kecamatan Mantop Sambeng? Nah, itu kita Sugio nggak kesebut? Alhamdulillah tidak, Mas. Karena Anda orang Segio ya? Ya mungkin di situ. Enggak, tapi memang ada sih Sugio ada, Mas. Ada. Memang kayak kita sosialisasi kampus ke sekolahan, terjun langsung ke sekolahan. Memang kalau kita sedang presentasi, siapa yang mau kuliah lanjut kuliah. Yang minatnya itu 2, Mas, dari 100 orang, Mas. Astagfirullahaladzim. Kan miris gitu loh, Mas. Makanya teman-teman yang kuliah ini biasanya itu dari kota arah ke utara Lamongan. Tapi tidak boleh mendiskriminasi juga lah orang daerah. Ya, bukan mendiskriminasi, tapi kita memberikan yang lebih. Justru kita masih kasih motivasi. Follow up mereka. Ya. Bahwasanya karena informasinya ketua umum dari Fornas Malang itu orang Sugio gitu katanya. Benar. Benar juga. Kan bener kan ya? Benar. Bener kan ya? Iya. Jadi saya anggap tidak ada bedanya harusnya. Harusnya mereka sama semuanya. Benar. Ya memang kita harus bergening aja, Mas, ke teman-teman seperti itu. Kita follow up terus bahwasanya ya motivasi lah. Motivasi mereka. ini juga tidak keluar dari tendik, juga guru-guru juga harus memotivasi dengan dengan bagus mereka. Ya, makanya besok kita berikan beberapa materi talk show yang nantinya akan kita bawa di Kampus Expo nanti yang akan dihadiri oleh BK-BK nanti. Oke. Gitu, Mas. Artinya untuk teman-teman yang dalam tanda kutip mungkin tinggal di daerah, jangan berkecil hati. Sebenarnya kesempatan sama semuanya. Kesempatan sama dan tidak ada membedakan antara teman-teman bersekolah sekarang di daerah kah atau mungkin di wilayah kota dan sebagainya, semuanya kesempatannya sama. Apalagi sekarang beasiswa banyak, Mas, gitu. Biasanya kan memang mohon maaf maksudnya teman-teman ini kurang dari finansialnya ya, ekonominya di rata-rata lah. Itu memang kita tonjolkan beasiswanya untuk teman-teman ini. Karena memang yang terpenting orang kuliah itu orang pengen kuliah itu sepenting niat gitu aja. Niat yang bagus dan tanggung jawab gitu. Kalau masalah finansial itu bisa dicari, teman-teman. Yang penting niat. Niat. Masih bertahun-tahun. Niat.
niat untuk lulus maksudnya. Harus lulus dong Niat ya. untuk lulus. Jangan sampai bertahun-tahun jadi mahasiswa abadi dong. Iya. Oke, kita langsung masuk ke substansi dari Expo Kampus yang akan diadakan sekali lagi 31 Januari. 31 Januari. Teman-teman, seperti yang kita sebutkan di awal di prolog pembukaan dari podcast Bang Pol untuk episode kali ini. Jadi memang tidak mudah ya Mas Iqmal ya untuk kita menentukan kita mau ngambil jurusan apa. Kan terus kemudian kampus yang seperti apa. Iya benar. Terus kualitas kampusnya seperti apa. Kan banyak pertimbangan. Kadang-kadang kan karena kita belum pernah masuk di kampus ya. Saya sebagai orang tua ya, bukan lah. Yang pernah mengalami lah lebih tepatnya ya. Bingung aku harus pilih kampus yang mana kan begitu. Agak dilema kadang-kadang ini sama-sama jurusannya sama di dua kampus ini ada gitu. Aku harus pilih yang mana kan harus ada informasi yang didapat. Nah, di Expo Kampus artinya memfasilitasi itu begitu ya. Benar. Ada berapa kampus yang ikut terlibat di dalam Expo Kampus di tanggal 31 Januari besok? Kurang lebih ada 72 kampus Mas nanti. 72 kampus. 72 kampus itu. Kampusku mana kayaknya. Nanti mungkin bisa itu dikonfirmasi Mas. Kalau saya jadi MC-nya. Catat Mas, agenda saya Mas. 31 saya MC pembukaan Expo Kampus. Siap ya? Oke, kosongkan jadwal. 31. 72. Itu nanti kampus perguruan tinggi negeri, PTKIN, Islam Negeri, ada juga PTS. PTS ada juga PTS ya. Ada, Mas. PTS ya. Mungkin PTS ya mainnya. Enggak juga sih. Pak Unitri, Unisma, apalagi. Kenapa Anda memancing? Ini membuat pertikaian sekarang ini. Soalnya banyak teman-teman di Malang ini juga, Lamongan ini banyak banget. Makanya teman-teman yang mau kuliah di Malang ya siap diakomodir teman-teman dari Lamongan. Biasanya ya memang kita pengennya teman-teman dari Lamongan itu mengenal dulu teman-teman dari Lamongan sebelum mengenal dari daerah lain. Tapi bisa persatuannya memang luar biasa. Luar biasa meskipun kita Lamongan. beda kampus begitu biasanya ya. Tapi kita sama-sama dari Lamongan, kemudian berkuliah di kota yang sama. Benar-benar solidaritasnya kuat banget sih menurut aku begitu waktu dulu kuliah lah ya. Dulu banget sih. Ya mungkin itu kelebihan orang Lamongan Mas memang. Nggak bisa dipisahkan dari kesolidaritasnya. Militan. Termasuk mungkin tagline Megilan itu termasuk masuk situ juga Mas. Iya. Militansinya itu loh. Teman-teman mahasiswa ini nggak hanya UMKM atau pedagang kaki lima yang biasanya merantau, tapi mahasiswanya juga sangat militan. Solidaritasnya itu. 72 kampus akan mengikuti Expo Kampus tanggal 31 Januari. Ini adalah kesempatan untuk adik-adik kita. Saya sebut begitu ya. Benar, karena kita udah senior ya. Kita nggak ngapa senior ya. Udah ngelewatin dulu lah. Prosesnya lebih dulu lah. Iya, gitu. prosesnya lebih dulu. Tahu asam pahitnya. Kalau Gen Z dibilang senior junior nesu. Nesu biasanya Mas. Apaan sih kan begitu? Senioritas gitu biasanya. Enggak ada senior, enggak ada junior di sini. Gitu. Artinya lebih dulu aja sih tahapannya. Mungkin lahirnya lebih dulu aja begitu. Lahirnya, prosesnya lebih dulu gitu. Tahu lah. Bener. Sudah pernah tahu gitu loh. Artinya ini kesempatan untuk adik-adik kita mengenali lebih dekat. 72 kampus. Bukan hanya adik-adik sih sebenarnya. Orang tua pun. Orang tua juga perlu. Bisa sebenarnya untuk mengetahui. Ini kampus putra-putrinya bakal dipilih di kampus mana ya, begitu untuk tujuannya mengenali. Seperti apa? Ada poin-poin yang jadi tolak ukur dari Fornas Malang untuk menyelenggarakan kampus atau Expo Kampus ini. Artinya begini, yang dipublish, yang disajikan dari masing-masing kampus, poin-poinnya apa saja? Poin-poinnya biasanya terkait lingkungan di lingkungan kampusnya. Biasanya orang tua ini biasanya mikirnya nanyanya ya. Kalau kuliah di Malang seperti ini, kalau kuliah di Jogja seperti ini. Maksudnya kita memberikan wawasan terkait ini loh, lingkungan di sini itu seperti ini. Yang terpentingnya di sini juga ada Ika Malang yang siap nanti menaungi mengkomunikasi teman-teman ini. Jadi nggak ada yang melenceng nganan gitu. Ini penting untuk orang tua juga ini. Benar. Artinya di setiap kota sebenarnya ketika putra-putrinya akan berkuliah di kota orang, jangan khawatir sebenarnya. Hampir di setiap kota ada Ika Malanya begitu. Iya pasti. Ada semua. Dan kita siap nanti mengakomodir. Karena memang banyak teman-teman mahasiswa yang merantau. Gitu.
Kalau dari Mas Iqbal sendiri, untuk menentukan kampus, gambarannya apa biasanya? Biasanya saya lihat dari passion saya sih. Passion dulu ya. Kalau itu menentukan jurusan dulu dong berarti. Iya, passion sih. Belum cita-cita passion saya apa. Passion sukanya di mana gitu? Sukanya di mana? Contoh dulu memang saya pengennya di dokter, Mas. Oke, Pak dokter. Cuman memang itu keinginan orang tua. Oke. Ya akhirnya kan anak ini kan memang apa namanya? Ya udah orang tua pengen Iya, Dok. kita usahakan. Iya, Dok. Tapi ternyata Kenapa aku ngomong dok kok dia ketawa ya? karena nggak sesuai, Mas. Harusnya guk gitu kan. Iya, Ya. Akhirnya ke manajemen. Akhirnya ke manajemen. Karena uang lebih penting dari segalanya. Ya mungkin. Nggak juga ya? Nggak juga sih mungkin. Ya memang berarti passion saya di manajemen dulu gitu, Mas. Jadi tentukan dulu passionmu, bakatmu di mana, dan apa yang kamu ambil itu akan menentukan masa depan kamu. Yang terpenting kuliah 1 tanggung jawab gitu. Tanggung jawabkan apa yang kamu pilih gitu. Karena nanti kan bergeningnya pada waktu bekerja atau besok di masyarakat seperti apa gitu. Setelah selesai pendidikan itu biasanya. Yang terpenting itu. Beban mentalnya di situ sebenarnya. Ya beban mental. Ya ini memang mungkin saya sekarang juga terkena beban mental karena habis ini lulus kan. Insya Allah lulus lah ya. Insya Allah lulus, Mas. Makanya kita mempersiapkan sebaik mungkin gitu. Makanya teman-teman siswa yang calon maba ini kita dipersiapkan dari awal. Agar mereka supaya tidak salah jurusan. Ya nanti biasanya teman-teman ini salah jurusan, Mas. Biasanya teman-teman Karena ada kesempatan biasanya. Misalkan karena apa sekarang istilahnya? UNPTN apa namanya istilahnya kalau sekarang? SNPP. SNPP. Iya, NPP. Oke. Itu. Biasanya ada kesempatan kan begitu. Akhirnya muncul jurusan itu kan begitu. Ada jurusan itu. Terus biasanya itu faktornya itu biasanya alumni. Alumninya banyak di sana akhirnya ngikut. Oh, ini mungkin kesempatannya lebih besar. Tapi kan tidak sesuai passion. Nah, ini kita persiapkan gitu. Makanya biar enggak kalau bahasanya itu enggak kecewa sebelum masuk gitu loh. Jangan salah jalur lah ya. Jalur gitu makanya. Jangan salah pilihan lah ya. Jangan salah pilihan. Karena salah pilihan itu enggak ada kecewa soalnya, Mas. Buat kecewa makanya. Iya, sabar ya. Kalau memang sudah nggak jodoh sudah tinggalin aja. Iya, Kalau dia memang, menyakitkan udah tinggalin aja. Jodoh aja, gak usah dikejar lah. Gitu. Mending cari yang lain. Ini kita ngomongin kampus atau ngomongin apa sih sebenarnya? Jadi poinnya, substansi yang saya underline ya. Iya. Kita underline yang pertama adalah passionnya dulu. Lihat passion teman-teman itu apa dulu. Keinginannya apa dulu. Setelah itu baru tentukan kira-kira kampus mana yang cocok. Yang cocok. Dan sesuai kemampuan, Mas. Soalnya kalau kita contoh, saya nggak bisa matematika, nggak bisa fisika, tapi ngambil kedokteran. Itu nekat namanya. Itu nekat. Cari masalah namanya. Bondo nekat doang berarti. Takutnya itu kecewa atau lebih awal gitu loh. Mending nggak usah. Down dulu ya. Ya, artinya lihat kemampuan diri juga. Kemampuan diri juga gitu. Karena nggak bermaksud untuk mendiskriminasi ya. Bukan berarti orang yang tidak jago matematika, orang yang tidak jago IPA dan sebagainya kan ada yang lain. Ada kan yang lain, begitu. ada part-part yang bisa dimasukin gitu. Betul. Nggak hanya kalian MTK fisika, tapi ilmu yang lain juga berguna. Ya contoh sejarah ya bisa kan masuk pendidikan sejarah dan sebagainya. Jadi nggak melulu tentang dokter dan sebagainya, tapi bisa mengambil jurusan yang lain. Apalagi Lamongan ini banyak yang memang mahasiswanya, Mas, memang sedang diprioritaskan di pertanian, di teknik. Ini diperlukan, Mas. Jadi teman-teman sesuai kebutuhan juga di daerah apa gitu. Bahwasanya ketika sudah merantau, ya balik ke daerah. Apa yang harus diperbaiki di daerah, apa yang harus dimajukan daerah, ya ini tugas kita. Kembalilah ke asalmu. Sejauh-jauh merantau kalian, tapi Lamongan tetap rumah kalian. Itu, Mas. Enggak, ini luar biasa beneran. Karena kadang-kadang idealisnya anak-anak muda ketika sudah tahu tinggal di kota orang kan begitu biasanya lupa asalnya. Benar. Bukan hanya lupa daerahnya, kadang-kadang pulang aja males gitu. Ya karena sudah terlalu nyaman di kota orang. Biasanya begitu. Kapan lagi gitu loh. Lamongan itu kapan majunya kalau nggak di tangan kita gitu loh. Iya, semua ada di tangan generasi mudanya. Muda gitu. Generasi tuanya ini habis ini pensiun selesai ya. Iya, kecuali MC-nya ya. Iya, kecuali kalau MC-nya enggak. Masih muda ya MC-nya ini.
Ini kalau ditonton orang Iya. langsung dimatikan. Adit mana? Bosen. Tolonglah jangan bosan ya. Saya klarifikasi di sini. Ini cari duit ya. Benar. Jadi ini bukan passion lagi tapi ini kerjaan. Kerja, bukan hobi lagi tapi kerja ini. Oke, kita lebih fokus ke apa namanya Expo Kampus ya. Iya, Expo Operasionalnya Iya. mulainya kapan? Dibukanya jam berapa? Kapan mereka mulai bisa berkunjung? Terus schedule-nya apa saja kegiatan di dalam Expo Kampus tersebut? Oke, untuk Expo Kampusnya ini kita mulainya jam 8. Jadi nanti pagi. Udah Nah, bangun ini, belum ya? Aku udah bangun kalau pembukaannya MC-nya saya. Oh gitu ya. Pasti bangun saya. Persiapan soalnya. Jam subuh. 6 pasti saya sudah bangun. Pasti ya. 2 jam sebelum acara pasti saya sudah ready. Iya. Yakin? Soalnya udah dipastikan. Dari tadi ya. Kalau sampai aku gak jadi MC ini rugi. Oke. Lanjut. Jam 8 udah mulai. Ini jam 8 terus teman-teman nanti mengikuti talk show dulu. Ada talk show. Ada talk show. Yang nantinya keynote speakernya ya orang yang familiar, Pak Bupati. Ada Pak Yes. Pak Yes. Pak Yes. Itu ada juga Pak Bu Gubernur. Nantinya Bu Kofifa mungkin nanti insya Allah hadir. Dan juga nanti ada beberapa pemateri yang nantinya diisi oleh orang-orang hebat. Yang pertama adalah Rektor UNESA, Oke. Prof. Nur Hasan. Hadir juga di sini. Hadir. Luar biasa. Dan yang kedua Warek 3 Winsa, Prof. Mukid, orang Lamongan asli. Nah, Oke. kan? Ketemu kan? Orang Lamongan merantau memberikan materi kepada orang Kembali ke Lamongan akhirnya. Kembali ke Lamongan akhirnya gitu. Iya. Makanya nanti teman-teman jangan lupa hadir gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen cari ilmu ya, selain cari referensi kampus lah, Iya. cari gambaran tentang bagaimana dunia perkuliahan dan kedepannya seperti apa tentang dunia pendidikan untuk pendidikan tinggi, berarti jam 8 itu sudah dimulai dengan talk show itu tadi, Iya, talk dengan beberapa keynote speaker, ada Pak Wati, ada Ibu Gubernur, Iya. kemudian ada rektor tadi ya UNESA yang hadir juga. Setelah itu visiting stand. jadi boleh mulai berkunjung nih. Mulai Ke berkunjung. 72 stand berarti. Ke 72 stand. 72 stand. Kurang lebih gitu. Nantinya mungkin semua ada di situ. Nanti juga nggak hanya stand kampus, Oke. tapi kita juga membuka stand UMKM. Yang Oke, tentunya ada kerjasama dengan UMKM juga. iya UMKM juga. Nantinya juga ini kan termasuk program Pak Bupati terkait Ayo ditumbasi untuk meningkatkan perekonomian Lamongan lah ya. Benar. Sejak Covid ya. Benar, ini juga program Pak Bupati untuk peningkatan UMKM. Makanya kita juga menyepilkan terkait Bahasanya sepil loh, anak muda loh men. Untung aku tuh masih tahu loh. Ini kalau ngomong sama Pak Jito tadi bingung. Sepil apa sepil? Gitu. Info maksudnya. Info. Iya. Oke, spill. Oke. Kasih spillnya dong. Kemarin juga alhamdulillah dari Dinas Perindak terus ambil bagian dari UMKM tadi nanti. Oke. Dari Dinas Koperasi juga ambil bagian. Artinya yang ikut terlibat di Expo Kampus ini bukan hanya Fornasmala, Bukan ada hanya dukungan, mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa. Iya. Boleh disebutin yang ikut terlibat di belakang dari Fornasmala? Untuk yang terlibat kepala cabang dinas sama Kemenak. Oke. Kemenak itu ya juga nanti ikut terlibat karena nanti yang menaungi Alia SMK dan juga SMA juga mereka itu. Makanya mereka nanti Bapak Ibu cabang dinas atau kepala Kemenak nanti mengimbaukan ke Kalau Kemenak kan di MA-nya ya, man dan sebagainya begitu itu ya. nanti yang mengimbaukan ke siswa-siswi mereka, sekolah-sekolah yang dinaungi mereka gitu. Ini gratis gak sih Mas Iqbal? Untuk visiting stand-nya nanti itu gratis Mas. Gratis. Cuma nanti untuk talk show-nya ini berbayar. Tapi nanti yang berbayar ini untuk BIM test tryout. Karena nanti kan ada soal, ada BIM tesnya kan sudah dilaksanakan atau Iya. beda lagi? Iya emang, iya. Jadi kita itu ada pre-sale, ada paket-paketan gitu loh. Oh Mas. gitu. Gitu. Karena nanti untuk talk show-nya juga nanti ada sertifikat. Yang enak ya kan gitu. Soalnya nanti sebelum menjadi mahasiswa sudah dapat sertifikat nasional. Iya. Ini diperhitungkan soalnya sertifikat nasional kalau Iya gitu. waktu masuk kampus ya. Iya masuk Dapat sertifikat itu jadi perhitungan lah, jadi perhitungan. ya, jadi pertimbangan juga untuk Mungkin kampus menerima ya. Bisa dilihat sama rektor Warek ini nanti. Karena kan Sudah pernah mengikuti kegiatan itu kan. dorongan gitu kan.
Gitu. Jadi itu sampai jam berapa sebenarnya? Sampai jam 12. 12 siang. 12 siang. Gitu. Ya mungkin nanti. Jadi jam 8 sampai jam 12. Ini Iya, ada kesempatan untuk teman-teman bisa membuka mata tanpa perlu datang ke kampusnya. Yang notabene mungkin jauh ya, ada mungkin di Jakarta, mungkin di Benar, Jogja, nggak di perlu Jogja. datang ke sana, cukup datang di Gedung Korpri 31 Januari. Lokasinya di Jalan Kusuma Bangsa, aku hafal betul. Benar. Ya kantor Penanggono ya, apa sih hafal betul ya, apa sih? Ya penting aku Nanggono. Benar. Terus kita juga akan memberikan kesempatan Kesempatan untuk kepada siswa-siswi yang memang nantinya belum bisa hadir. oke. Yang memang jangkauannya, yang contoh di Ngimbang lah. Kalau Ngimbang ke Lamongan ini juga butuh effort mas. Butuh perjuangan gitu. Makanya nanti kita akan melaunching aplikasi Virtual Campus Expo. Virtual Campus Expo. Kampus Expo. Ya. Jadi kayak labirin itu ruangan yang memang udah didesain teman-teman Fornas Malah. Tim Fornas Malah. Gitu. Ngeri. Nanti bisa diakses itu oleh masyarakat. Kapan itu mulai bisa diakses? Waktu tanggal 31 itu. Waktu tanggal 31. Sekarang begini, untuk teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan ini kan menuju beberapa hari ke depan sudah tanggal 31 ya. Iya. Mendekati Expo Kampus. Mungkin teman-teman butuh informasi terkait kegiatan Expo Kampus ini. Mungkin ada sosial media atau korespondensi dari Fornas Malah yang bisa diakses oleh teman-teman. Ada. Di mana aja? Sosmed Di ada ya? akun IG Fornas Malah bisa, di akun IG kegiatannya Kampus Expo, tulisannya Kampek Fornas Malah. Itu bisa diakses di IG. Pakai C ya? X. Oh pakai X. Campex. Campex Expo. Apa sih Cis? Campex Expo. Tapi kalau official akun Instagramnya adalah Fornas Malah. Iya, Fornas Fornas Malah. Malah. Katanya ada podcast juga. Iya, benar. Podcasternya nggak butuh nggak sih? Nggak butuh lagi. Ada, Mas. Orang hidup kok promo mulu. Memang harus emang. Ya, memang harus begitu. Iya, di era 5.0 emang harus promo emang. Saya tuh harus begitu. Jadi ketemu dengan siapapun, saya pasti menyelipkan. Iya, harus memang menyelipkan, banyak-banyak menyelipkan gitu. Tapi agak menjijikan kalau orang yang kenal saya, lihatlah orang-orang ini pasti apa saya bosan mau nggak promo ya terus kan begitu. Tapi nanti dampaknya ke diri sendiri gitu loh. Iya lah, nggak penting buat mereka, penting buat saya sendiri. Ada podcastnya. Ada podcast. Podcastnya. Ya, Continue ya, rutin gak sih? Continue kita kalau ketika ada acara besar kita mengadakan podcast biasanya. Ya kayak gini podcastnya mas. Kemarin Expo Kampus kemarin juga ada beberapa podcast. Artinya podcastnya sudah lama ini berarti. Sudah lama. Wah, Bang Pol kalah nih. Bang Pol aja baru sebulan. Sudah hampir 2 tahun ini podcastnya. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun berjalan. Di mana? Bisa mengakses? Spotify atau di mana? Spotify ada. YouTube? YouTube ada. Oke. Kemarin ada Spotify sama YouTube. Spotify-nya di apa namanya? Fornas Malah. Fornas Malah juga. Di akun YouTube-nya Fornas Malah juga. Fornas Malah juga. Iya. Nah, di situ mungkin kan ada informasi-informasi terkait Expo Kampus di tanggal 31 besok. Iya benar. Oke. Jadi Ada semua mas nanti. kalau tadi yang soal bayar tadi, yang soal talk show ya, Iya, talk show. Ikut bayar, boleh dikasih info gak sih? Ya, Ada. Berapa? Untuk talk show-nya 10.000. Cuma 10.000. 10.000. Aduh, aku beli 3. Boleh gak sih 1 orang 3? Bisa. Tapi aku MC-nya. Bisa mas bisa. Apalagi ini kan untuk keynote dan pemateri ini orang-orang hebat. Ngeri. Kapan lagi gitu? Sampai Pak Bupati, kemudian ada Ibu Gubernur, rektornya UNESA juga hadir kan begitu. Warek 3-nya Winsa juga hadir. Ya nantinya dari sisi Kemendikbud ada, dari sisi Kemenak juga ada gitu mas. Gitu. Teman-teman soalnya kan kebanyakan kuliahnya di naungan Kemendikbud, Kemenak gitu. Makanya biar ada 2 arah gitu. Di tengah-tengahnya nanti ada praktisi juga terkait mereka diarahkan kemana. Kuliahnya ini harus gimana. Terkait kuliah nanti ada. Expo Kampus ini memang rutin ya? Rutin mas. Udah Setiap tahun? Udah ketiga kalinya nih mas. Ini ketiga kalinya? Yang pertama itu di asrama haji. Di asrama haji? Iya. Oke. Asrama haji. Yang kedua di GOR. Di GOR. Yang ketiga ini Gedung Korpri. Kalau rutin setiap tahun berarti waktu pandemi kemarin berarti Iya, berjalannya? benar. Jadi untuk tahun 2022, 2021 kita vakum. Oh break di 2021? 2020 juga break.
Berarti 2019 kemudian 19, melompat ke 2022. betul. Oke. Seumpama kemarin gak COVID ya. Nah Makanya ini teman-teman lagi libur atau bagaimana sih? iya libur Mas. Sekarang libur semester teman-teman. Sorry, karena aku bukan anak kampus. Enggak. Aku nggak tahu kalau ini waktunya liburan. Makanya kalau banyak cewek cowok di Lamongan muda-mudi berarti itu anak-anak rantau yang sedang pulang juga. Gitu. Ada yang cantik nggak sih? Kesempatan. Ada yang cantik nggak sih? Ya, banyak Mas. Ini ngomongin apa ya? Ada Mas. Oke, Mas Iqbal, ini di ending dari perbincangan Iya. kita yang saya bilang penting ya, penting dong ya, meskipun ada intermezzonya lah ya. Iya, benar, Kalau nggak gitu, Nggak menarik karena- kalau buat anak muda nggak menarik nanti. Karena Kalau- yang menjual intermezzonya memang. betul, Benar. intermezzonya. Iya, ini. Atau perlu Mas Iqbal joget-joget mungkin? Kita suruh joget aja yuk. Pokoknya disawer kayak di TikTok gitu ya. Oh siap, siap. Oke, mungkin ada himbauan Iya, untuk benar. adik-adik kita terutama, bukan hanya untuk adik-adik sih, untuk orang tua, para orang tua, khususnya yang sedang menyaksikan podcast Bang Pol ini. Mungkin himbauan ada pesan untuk hadir di Expo Kampus besok tanggal 30 kami percayakan dulu deh. Himbauannya monggo diramaikan untuk semua masyarakat Lamongan, tentunya muda-mudi atau orang tua dari siswa-siswi untuk ikut untuk meramaikan Comeback Kampus Expo Fornas Mala yang nantinya memang kita mengarahkan adik-adik calon maba ini untuk masuk ke dunia perkampusan, untuk mereka bisa memilih jurusan yang tepat, kampus yang tepat dengan sesuai kebutuhannya, sesuai kemampuannya. Ya nantinya kita juga akan memberikan informasi terkait lingkungan di wilayah kampus biasanya gitu, dan juga nanti teman-teman juga dapat informasi terkait bagaimana sih untuk mempersiapkan masuk ke PTN, PTS, PTKN yang harus ditempuh itu. Dan juga nanti ada talkshow juga yang nantinya teman-teman bisa mengikuti. Itu Mas. Oke, terima kasih Mas Iqbal telah bergabung dengan podcast Bang Pol. Mungkin saya garis bawahi untuk episode kali ini, silakan manfaatkan untuk teman-teman yang sedang menyaksikan podcast Bang Pol ini, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk hadir dan bisa jadi referensi untuk teman-teman juga. Atau mungkin orang tua juga pengen mengenali lebih dekat kira-kira kampus mana yang cocok untuk putra-putri, atau mungkin untuk teman-teman sendiri yang sebagai calon maba kira-kira menentukan kampus yang seperti apa. Silahkan, ada 70 berapa Mas? 2 kampus. 72 kampus yang akan memperkenalkan diri di Gedung Korpri 31 Januari 2023 mulai pukul 8 pagi sampai 12 malam. Ya. Dan termasuk 12 siang. Iya Mas. dan termasuk kampus Expo ini terbesar juga Mas. Terbesar? Ada sih di Seragen juga ada, dan Lamongan ini terbesar juga karena melihat jumlah kampus yang mengikuti. 72 itu tadi ya? Iya, benar. Oke. Terima kasih Mas Iqbal, sukses. Sukses untuk Expo kampusnya, kita mudah-mudahan Siap. bisa ketemu lagi di acaranya ya. Berarti iya, saya jadi MC-nya. Nanti mungkin tim saya nanti yang ngabarinnya. Iya harus dong. ya. Oh, dari kemarin saya diteror loh. Yang menghubungi itu lebih dari 3 orang. Oh, Ini 3 orang ya? kenapa ini? Astaga. Iya. Itu mungkin miskom. Enggak apa-apa, itu karena terlalu excited Ah, saja iya, begitu. mungkin. Karena bersemangat mau Atensi mengadakan dalam acaranya mungkin, Expo ya. Kampus. Terima kasih, sukses sekali Siap. lagi untuk Fornas Mala, Siap. untuk kegiatan-kegiatannya, termasuk untuk menyambut pagelaran Wayang. untuk event Expo Kampus besok. Iya. Sukses. Siap, Sekali Mas. lagi terima Oke. kasih maksimal, dan juga terima Siap. kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Bang Pol episode spesial ini. Kita berikan referensi untuk teman-teman adik-adik SMA, MA, SMK semuanya yang ingin melanjutkan pendidikan, yang butuh referensi pilihan kira-kira akan melanjutkan pendidikan tinggi, pilihan kampus yang seperti apa, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Orang tua juga silahkan hadir di 31 Januari 2023 di Gedung Korpri mulai jam 8 pagi. Di situ ada 72 kampus nasional. Secara nasional ya, ada 72 yang akan bisa Anda kunjungi di setiap masing-masing booth-nya. Ya, kita akan berjumpa kembali di podcast Bang Pol episode selanjutnya. Sekali lagi, podcast Bang Pol adalah salah satu program inovasi milik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan. Terima kasih.
Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, sekali lagi terima kasih untuk Mas Siap, Mas. Iqmal. Oke. Saya Adi Daru Praja harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.